بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman Lamaru. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah baca kitab Tuhfatul Murid. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Setelah kita dulunya yang bulan dulu bicarakan tentang iman, dan iman itu terletak di dalam hati atau di dalam jiwa. Dengan iman itulah modal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal sifat-sifat sempurnaannya. Tidak bisa mengenal sifat-sifatnya kalau kada mengetahui apa yang diperbuat oleh sifat itu. Lalu jelasnya bahwa tidak ada perbuatan kalau tidak ada Allah. Sedangkan yang nyata di dalam kehidupan kita ada perbuatan, ada kejadian langit, kejadian bumi, kejadian makhluk yang ada di langit, ada di bumi, dari malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya menunjukkan ada yang berbuat. Di dalam keyakinan kita orang Islam, yang berbuat itu adalah Allah, yang disebut kita dengan Tuhan. Tuhan adalah Zat yang bernama Allah. Namanya aja Allah, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi mustahil ada wujud alam atau ada wujud manusia kalau tidak ada yang mencipta. Nah, disinilah harus mengetahui dengan tasdik yang benar, keyakinan yang benar, dengan dalil yang benar, dan sesuai dengan yang benar. Keyakinannya harus benar, dalilnya harus benar, sesuai, artinya mutabik, sejalan, searah dengan yang benar. Orang boleh berkeyakinan, tapi kalau tidak benar, itu tidak disebut keyakinan. Orang boleh juga mau mencari dasar dalil, tapi kalau tidak benar, itu bukan dalil namanya.
seluruhnya ada kata benar. Yang benar itu berdasar dari Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan bahwa tidak akan sesat selamanya umat Rasulullah berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Artinya kita punya keyakinan sama keyakinan kita dengan orang-orang yang benar, walaupun kita bukan makam mereka, tapi sama. Nabi, Rasul, malaikat, para aulia, orang saleh, ada berbeda kita. Nah, di sini pengarang memasuki kepada ringkasan mengenal Allah. Fawajibun lahul wujud wal qidam, kadza baqa la yusabu bil adam. Maka wajiblah bagi Allah bersifat wujud. Kita sudah mempelajari tentang kata wajib bagi Allah dan kata wajib bagi kita dan kata wajib bagi dunia atau adat. Tiga kata wajib logatnya sama tetapi makna berbeda. Wajib bagi orang mukmin dan muslim mengenal Allah, maknanya apabila tidak mengenal Allah ditulis dosa dan disiksa. Apabila mengenal Allah ditulis pahala dan diberi rahmat. Itu wajib bagi kita. Nah, ini wajib bagi Allah maknanya la yatasawwaru bil aqli, tiada terbayang di dalam akal, apalagi di dalam keyakinan oleh tiadanya nang wajib itu. Pasti bahasa kita meyakini di dalam hati, kemudian jahil di dalam pikiran bahwa kata wajib itu sifat Allah itu kada boleh kada, pasti ada. Perbedaannya antara wajib di dalam martabat manusia dan wajib bagi Allah. Jangan sampai tertukar memahami. Al-wujudu yang pertama namanya adalah wujud. Maka wajiblah bagi Allah karena nyata dan nampak dan dirasa ciptaan perbuatannya. Kita ini berada di dalam perbuatan Allah. Bumi Allah yang cipta. Kalau dijadikan oleh Allah bumi ini sebagai khalifahnya adalah datuk kita Adam. Kita sebagai zuriatnya untuk mengelola bumi dan kita bisa hidup di sini. Sebelumnya maknanya dilengkapi oleh Allah, adanya untuk bernapas oksigen, adanya untuk makan makanan, tumbuhan dan seluruhnya, adanya untuk minum, perlunya adanya untuk menutup aurat pakaian, perlunya adanya untuk damai dan aman tempat tinggal. Allah melengkapi itu karena kita dijadikan sebagai khalifah mengurus bumi untuk menyatakan bahwa ada Allah sebagai penciptanya. Maka Allah adalah wujud.
wujud itu ya jatnya sudah. Imam Sanusia, wujud itu adalah sifat nafsiyah. Iyal hal. Kita tidak membicarakan itu karena mungkin itu menambahi pikiran kita. Yang kita pahami wujud itu ya sudah zat Allah. Zat Allah yang ada tuh selain Allah diadakan. Bagaimana dasar daripada Al-Quran bahwa Allah ada? Diambillah oleh ulama tauhid dengan dalil Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sambungannya fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah mencipta perbuatannya. Tidak ada bisa ada perbuatan kalau tidak punya sifat sempurna. Sifat itu tidak ada kalau tidak ada dirinya aja. Zat Allah yang mencipta langit dengan 7 lapisan dan bumi dengan 7 lapisan. Dan barang antara langit dan bumi, isi keduanya, malaikat di langit, di bumi, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang. Antara langit dan bumi ada planet. Masuklah di dalamnya matahari, bulan, bintang. Seluruhnya adalah yang mencipta Allah. Batas langit dan bumi ada makna udara, angin yang bisa manfaat kepada bumi dan angin yang tidak bermanfaat, dia berdiam. Allah juga yang mencipta api, angin, air, tanah. Angin ditiup ke bumi untuk membersihkan bumi daripada bau busuk. Tiuplah oleh angin, dibersihkan oleh air, dibakar oleh api. Tetaplah di bumi dan air. Jikalau tidak ada angin, bau busuk bumi ini. Karena banyaknya yang mati di bumi ini. Hanya sebahagian yang kita kubur. Manusia aja, binatang, ribu binatang mati. Tidak ada tiupan angin, tidak bisa hidup manusia di bumi karena sangat berbau busuk. Itu kekuasaan Allah namanya. Jelasnya ini kada mau perbuatan tak ada tanpa ada yang berbuat. Pembuktiannya adalah asalnya bumi kusuk. Alam dunia tidak ada asalnya. Apalagi alam akhirat tidak ada. Semuanya kusuk. Yang ada hanya satu, zat Allah. Riwayatnya Allah menghendaki jahilnya bumi dan langit asalnya daripada air. Bukan air laut, bukan air sungai, bukan air hujan, bukan air sumber, tapi air yang Allah cipta awal
menghendaki jahilnya langit dan bumi. Dengan kehendak Allah air itu sangat bergelombangnya, tidak ada satupun yang mampu mengetahuinya kecuali Allah. Timbullah dari gelombang itu buih, keluarlah dari buih itu asap, naiklah asap itu ke atas, buih turun ke bawah. Dari asap itu jahillah ciptaan Allah langit, buih yang menurun ke bawah jahillah menjadi bumi, dan ia berlapis. Satu lapisan ada penunggunya dari malaikat yang Allah cipta, dan ia punya tentara. Dan lapisnya bumi satu lapisan, satu lapisan, satu lapisan. Kita di lapisan yang pertama. Satu lapisan, lalu lapisan berikutnya itu jin. Dia di bawah kita. Di bawah lagi ada makhluk kita tidak akan mampu melihatnya. Dunia yang kecil, binatang-binatang berbisa, ular, lebih besar di bawah lapisan bumi ini, dan dia hidup. Itu kekuasaan Allah namanya. Allah bentuklah di bawah bumi ini untuk menyandang bumi ini malaikat. Dia bentuk seperti lampu, seperti sapi. Dia berinjak di bawah rahasia Allah, ikan besar. Seluruhnya tentara-tentara Allah, malaikat. Apabila musuh Allah iblis menghendaki ia untuk menghancur bumi ini, nah dia bermacam turunlah dia ke bawah lapisan bumi, berbisiklah ia di telinga itu lampu, karena hanya dia atas kepala tanduk lampu saja bumi kecil. Inilah riwayat mufassir. Kita tidak berbicara sains, karena sains itu hanya melihat bentuk bumi seperti jeruk apabila dilihat dari atas. Dan ia sepertinya mengelilingi matahari. Ini sains namanya. Kemudian bulan berbentuk, dia mengelilingi bumi. Seperti pada jahirnya antara awan-awan saja. Tapi mufassir beda. Kita memakai mufassir. Boleh bumi berbentuk seperti jeruk dan awan-awan, tapi di dalam kalimat awan-awan itulah rahasia Allah. Karena laut bukan seperti laut yang ada air seperti biru dipandang. Di sana punya rahasia namanya. Maka bergeraklah itu lampu, terjadilah gempa. Itu dinamai namanya. Antara mufassir dengan sains harus diterima oleh akal. Kenapa terjadi gempa? Karena merosotnya lempengan-lempengan bumi pecah di bawah, turun di atas ke bawah. Seolah-olah alami. Tidak ada sesuatu di bumi ini seluruhnya kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang alami. Ya, yang kita perhatikan, kalau kita ini kecil sih, makhluk yang paling mudah dicipta oleh Allah hanya dari setitis air yang hina, ya dirubah
jadi darah, dirubah menjadi daging, dirubah dibentuk menjadi manusia, keluar dari perut ibu, dari rahim. Nangis dia karena dikiranya di perut ibu itu sudah besar alam, ternyata begitu keluar lebih besar lagi dunia. Menangisnya bayi itu dengan asma daripada asma Allah, kagum dia kepada Allah. Ini sebenarnya tidak ada makna seperti alami. Jikalau manusia ini tidak dengan izin Allah, niscaya satu ibu itu paling sedikit anak bisa 1000. Karena manusia itu tahun per tahun dia berhubungan dengan istrinya lebih 1000. Setahun 360. Siang dan malam. Manusia ini banyak. Ada yang hanyar kawin, ada yang lawas sudah. Tapi buktinya yang bisa melahirkan kadang anaknya 2, kadang 3. Itu yang jadi dengan kehendak Allah. Yang dimaksud kita harus meyakini Allah itu ada dan itulah yang mencipta kita. Periksalah diri kita sendiri, akan ketemu dengan pencipta. Kita bukan pencipta, tapi kita meyakini adanya pencipta. Kita bukan Tuhan, tapi meyakini adanya Tuhan. Apakah kita tidak meyakinkan diri kita ini? Kenapa ia berubah dan berubah dan berubah? Akhirnya ada wujud makna al-maut, mati. Kenapa sih manusia itu bisa mati? Oh, karena habis usianya sudah tua? Tidak, dia baru lahir 3 hari mati. Tidak tua dia. Kenapa dia mati? Berarti ada yang menghidupkan dan ada yang mematikannya. Itulah yang bernama Tuhan, itulah yang kita Allahu Akbar. Sambahlah yang mencipta kamu, jangan menyembah orang jauh dari kamu. Artinya mencipta kita pasti dia sangat dekat. Kalau berbicara tentang Allah, kalau Allah tidak ada sama kita, mustahil. Kalau kita beserta Allah pun mustahil. Kita hanya mengakui dan tunduk percaya Allah Tuhan. Selesai. Jangan mencari tempatnya, jangan mencari orangnya bagaimana. Cukup percaya dan yakin saya dicipta oleh Allah. Maka kalimat la ilaha illallah masalah pada seluruh jiwa. Dirasakanlah di waktu hidupnya. Kehidupan berbeda dengan rencana. Kadang kita merencana sesuatu seperti ini, tapi terjadinya sebaliknya. Maknanya bahwa ternyata ada Tuhan, bukan rencana. Kita berusaha seharusnya dengan usaha kita seperti ini, tapi terjadinya hasilnya beda. Berarti ada Tuhan yang mengatur usaha. Yang itu yang diperbaiki. Di dalam sembahyang kita seolah berbicara dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Setelah itu berbicaralah kita, wajah tuh saya hadapkan ya Allah, wajah diriku. Itu berbicara dan meyakini seolah kita beserta Tuhan. Wajah wajhi lillazi fatara samawati wal ardh. Seolah-olah diriku hancur lebur kepada pencipta langit dan bumi. Begitu assalamualaikum, kita jadi Tuhan.
seolah tidak berbekas itu salat. Salat menegah daripada seluruh kejahatan yang sebenarnya wujud kita. Nah, salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan menegah bahasa perbuatan yang tidak baik dan mungkar. Kalau masih ada wujud kita, pasti mungkar dan jahat. Kalau wujud salat, maka hilanglah makna mungkar, karena tiada mawujud kecuali Allah. Seluruh yang Allah kehendaki seluruhnya baik, karena Ia pencipta tunggal. Tidak ada satupun yang mengatakan dengan etirat kenapa gini, kenapa begini, karena yang lainnya bukan pencipta. Kita boleh mengatakan salah kalau kita yang mencipta. Dari ciptaan orang kita makan salah, itu namanya menyombongkan diri. Karena kita tidak bisa mencipta, tapi mengatakan ciptaan orang salah. Lalu dari sini bahwa wujud Allah ada, dengan buktian apa yang sebahagiannya kita beri keterangan. Dasarnya Al-Quran. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi wali wala syafi' afala tadhakkarun. Tidak ada yang menolong kamu, memimpin kamu. Kamu masih kan paham? Afala tadhakkarun, apa kamu tidak mempaham, mengingat, memperhatikan tentang Allah? Kemudian satu dasar, tidak akan salah dia karena dia Quran. Kita tidak akan menyembah ke matahari karena matahari bukan cipta kita. Tidak menyembah kepada Nabi Muhammad bukan cipta kita. Tidak menyembah kepada Nabi Isa bukan cipta kita. Tidak menyembah kepada Nabi Musa bukan cipta kita. Tidak menyembah kepada Nabi Ibrahim bukan mencipta kita. Tidak menyembah kepada datuk kita Adam karena beliau bukan mencipta kita. Beliau dicipta, Nabi Muhammad dicipta. Artinya Allah seluruhnya. Tidak menyembah kepada Jibril, Mikail, Israel, penghulu malaikat, tidak. Mereka dicipta. Ini sangat jelas, dan Rasulullah sama pengajaran beliau seperti ini. Allah pun mengajarkan Adam seperti ini, datuk kita. Dan ini sangat mudah untuk kita, seperti dalam keadaan kita asal diberi sempurna akal, syaratnya hanya sempurna akal. Kemudian digunakanlah untuk berpikir dan merenung kebesaran-kebesaran Allah. Kita akan melihatlah ternyata kita makhluk yang lemah, yang tidak ada sama sekali, punya apa saja, seluruh apa yang ada, ternyata seluruhnya hanya anugerah dan pemberian Allah. Hiduplah di dunia dengan anugerah Allah, bergerak, berdiam, makan, minum, tidur, sehat, penuh bergelimbang dengan kekayaan harta, pemberian Allah, bukan milik kamu, bukan usaha kamu, bukan warisan dari orang tua kamu. Seluruhnya Allah titip kepada kamu. Gunakan, silahkan. Kamu mau berpoya-poya di dunia, silahkan, tetapi tunggu akan dihisab oleh Allah. Titipan saja. Kita minum teh 5 menit dengan teh panas, gula, seluruhnya masuklah ke lambung kita. Gula menjadi zat energi, tehnya pengobatan. Kalau di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak steril, tidak bagus,
teh mengobati dia, karena wujud Allah mencipta alam untuk obat kepada manusia. 5 menit minum teh, satu rasa manis dihisap oleh Allah, itu nikmat saya. Di waktu kamu minum teh, apa yang kamu ingat? Apakah kamu ingat saya atau kamu lupa kepada saya? Di waktu minum teh lupa kepada Allah, disiksa oleh Allah. Kita juga kadang mengakui itu adalah nikmat dari nikmat Allah. Begitu kita mensyukuri ini kalimahnya, ingatlah kepada Allah, maka satu teh dibalas 1000 nikmat yang lebih dari itu. Berpeganglah kita semua hanya satu kepada Allah. Rasakanlah Allah jahir di dalam diri kita, nyata perbuatannya. Melihatlah mata kita dengan perbuatan Allah, mendengarlah telinga kita dengan perbuatan Allah, berbicara mulut dengan perbuatan Allah, berdetaklah jantung dengan perbuatan Allah, bergeraklah tangan dengan perbuatan Allah, berjalanlah kaki dengan perbuatan Allah. Hiduplah bernapas kita dengan perbuatan Allah. Seluruhnya tidak keluar dari satu pun ada perbuatan yang lain. Kalau ada perbuatan yang lain, maka wujud ini hancur labur. Kada sah wujud kalau ada yang lain. Karena wujud itu asal dari seluruhnya. Kalau tidak ada wujud, tidak ada yang lain. Kalau dimaknai wujud itu adalah ada zat Allah. Zat Allah asal seluruh aslinya, penciptanya. Dia mengada-akan dari yang tiada kepada ada, yang ada ditiadakannya, dan seluruh dijadikannya karena menampakkan bahwa Allah hanya satu, akan terjadi hancur seluruh dunia yang namanya yaumul qiyamah. Hancurlah langit, hancurlah bumi, manusia hancur, jin hancur, seluruhnya, malaikat pun hancur. Hanya satu Allah. Allah bertanya, siapa yang aku jadi Tuhan? Limanil mulkul yaum, siapa sebenarnya? Allah yang satu. Jawab sendiri, lillah, bagi zat Allah yang wujud. Bagaimana manusia tidak memaham dirinya siapa dan siapa Tuhan? Bagaimana sih menuntut ilmu puluh-puluh tahun tidak kenal sama Tuhan? Hanya bisa berzikir la ilaha illallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, baca Quran, tapi tidak tahu siapa sebenarnya Tuhannya. Artinya pengajaran Rasulullah sabarlah dipakai. Hanya beramal aja, kada tahu siapa yang disembah. Nah inilah lalu dasar pertama. Dasar yang kedua adalah makna perbuatannya. Maka kita lihatlah alam semesta ini, dia berubah, disebut muhaddas. Bahasa Arab, bahasa kita baharu. Arti baharu itu berubah dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada. Kita berada adanya wujud malam, ini malam, tapi begitu sampai terbit fajar berubah menjadi siang. Berarti muhaddas. Tiap-tiap yang berubah mustahil tidak berhajat kepada orang yang merubah. Apa aja seluruhnya pasti ada yang berubah, karena yang baru itu berhajat kepada berubah. Kalau ia berubah dengan sendirinya, tidak ada kata akhir. Pasti siang maunya siang selamanya, tidak boleh ada malam. Malam begitu juga, tidak boleh ada siang, malam selamanya. Tapi ini berubah. Dalam kehidupan kita, karena negeri kita ini perjalanan matahari 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Malam kada badaya,
kenapa adanya siang? Siang pun ada badai, kenapa adanya malam? Karena ternyata malam dan siang hanya kenyataan daripada perbuatan Allah. Manusia kadang berdaya, maunya manusia semuanya menjadi orang kaya, tapi tidak berdaya. Allah menghendaki sebahagiannya harus di bawah orang kaya. Apa artinya ini? Tidak adanya Tuhan. Di mana kekuatan manusia? Di mana otak yang pintar? Di mana seluruhnya? Lulusan ratus ribu sarjana, kadang hanya 1-2 yang menjadi bintang. Ilmu sama, praktik sama, tata cara sama, tapi dia keluar dari pilihan Allah. Dia hanya jadi tukang ojek, dia hanya jadi tukang beca, dia hanya jadi supir. Kita sama sarjana sebagai orang yang seolahnya mempunyai wawasan yang luas, tapi Allah ada di atas mereka. Ini percontohan bahwa adanya Allah, maka tidak berdayalah. Inilah makna kita perlunya malakum min dunihi min wali wala syafi'. Malakum, apa sih bagi kamu manusia? Min dunihi, kalau selain Allah, min waliyin, dari orang yang mendidik kamu, mengatur kamu, wala syafi'in, dan yang menolong kamu selain Allah. Bagaimana sih manusia itu berpikir? Dia dicipta di setitis air. Siapa yang menolongi setitis air? Ibu karena berdaya, bapak karena berdaya, karena ditaruh di dalam yang sangat jauh. Di bawahnya pengamihan, di atasnya darah. Ditaruhlah di bawah yang sangat sulit. Bagaimana ibu mau mengurus ini? Tidak bisa. Ada satu orang mampu, Allah. Kamu setitis air setelah lahir ke dunia, sama setitis air itu. Tapi kamu lupa bahwa Allah yang mencipta kamu dan menolongi kamu, mengatur kamu. Kelupaan inilah yang menjadi kesombongan kita. Seolah kita ini bukan hamba. Nah, disinilah menjadi permasalahan. Karena lillah, Tuhanmu akan kenal kepada dirimu. Kenal kepada dirimu, kamu akan menjadi bahagia dunia dan akhirat, karena kamu beserta Tuhan kamu. Tidak ada kelebihan sesuatu kalau seseorang beserta dengan Tuhan. Baju ini dipakai dia karena beserta badan, akhirnya bagus. Apalagi perempuan yang cantik dipakainya bajunya. Baju itu jadi mulia karena dipakai oleh perempuan cantik. Bagaimana kita yang sangat tidak ada apa-apa kalau beserta Allah? Artinya di situ perlulah sedikit kita mencintailah Allah, sayangi bahasanya Allah Ta'ala. Jam 7 aja lah, 10 kurang pas saja. Itu aja dulu lah. Anak-anak bertahlil